Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Salsabila dari kelas C Informatika 2024, kelas praktikum jaringan komputer SEM 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting dan IPv6 dari modul 1 pada praktikum pertama. Oke, kita lanjut. Langsung saja, apa sih itu subnetting? Jadi, subnetting ini adalah teknik membagi jaringan komputer menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. Teknik ini dilakukan untuk mengelola alamat IP secara efisien, meningkatkan keamanan, dan mengurangi lalu lintas jaringan. Praktik ini, membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan, itu yang disebut subnetting. Kemudian, apa sih itu IPv6? Jadi, IPv6 ini merupakan singkatan dari Internet Protocol version 6. Itu adalah versi terbarunya dari protokol Internet atau IP yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan alamat IP di jaringan. IPv6 ini juga biasanya disebut sebagai IP Next Generation atau IPN yang dirancang oleh Internet Engineering Task Force. Jadi IPv6 ini juga adalah versi IPv4 yang ditingkatkan. Kemudian kita akan membahas TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. IP address ini adalah nomor unik yang ada pada komputer yang bisa berguna untuk menghubungkan banyak komputer dalam jaringan sehingga juga dapat bertukar data maupun fasilitas yang dimiliki antar komputer tersebut. Nah, ini bagian 4-nya itu saya akan menampilkan gambar format IP address yang di dalam OSI layer dan TCP atau IP. Jadi di sini kita lihat sama-sama pada layer 7 itu ada application, layer 6 itu presentation, dan layer kelima itu ada session. OSI reference modelnya ini masuk ke dalam layer application. Terus OSI reference model untuk transport itu masuk ke dalam layer transport dan network ini masuk ke dalam layer network, sedangkan data link dan physical ini masuk ke dalam layer bernama network interface. Dan kita lihat di sini IPv4 ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Setiap kelompoknya terdiri dari 8 bit dengan rank dari 0 sampai 255. Sehingga IPv4 ini terdiri dari 32 bit. Yang dimana nilai X bisa saja 0 atau 1. Bilangan ini biasa disebut dengan bilangan biner. Nah, ini tabel oscillier yang saya dapatkan dari internet. Jadi sumber ini dari internet. Kita lihat di sini layernya dari 7 sampai 1 ini, 1 sampai 7, maaf, berserta fungsinya dan contoh-contohnya kita lihat di sini. Nah, kemudian kita akan membahas IP address. Jadi IP address ini dibagi menjadi 5 kelas nih teman-teman. Pertama ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Dan kita bahas kelas A, B, C ya. Kemudian setiap kelas ini pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dong. Nggak bisa sama. Di mana format N ini sebagai alamat jaringan dan H ini sebagai alamat host. Bit pertamanya dimulai oleh 0, kemudian network ID-nya ada 8 bit, host ID-nya 24 bit, bit pertama, jumlah rank IP, jumlah IP, dan subnet masknya 255.0.0.0. Kemudian karakteristik pada kelas B. Sama, formatnya itu N sebagai alamat jaringan, H sebagai alamat host, di mana bit pertamanya dimulai dari 10, network ID, host ID-nya sama, 16 bit, bit pertamanya dari 128 sampai 191, jumlah rank IP, jumlah IP, subnet masknya adalah sekian-sekian. Kita lihat di sini. Kemudian karakteristik pada kelas C sama formatnya itu N adalah
alamat jaringan, H adalah alamat host, di mana bit pertama dimulai dari 110, network ID dan host ID-nya 24 bit dan 8 bit, bit pertama jumlah rank IP, jumlah IP subnet mask-nya adalah sekian-sekian. Next, kita lanjut bahas netmask. Jadi, netmask ini digunakan untuk membedakan antara network address dengan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah untuk host dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Kemudian, selain itu perlu diketahui bahwa pada setiap subnet di kelas A, B, dan C terdapat network ID dan broadcast, di mana network ID ini memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 0. Jadi ini ada oktet 1, oktet 2, oktet 3, dan oktet keempat yang bernilai 0. Sedangkan broadcast memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 255. Oktet 1, oktet 2, oktet 3, satunya ini 8 kali yang bernilai 250. Oke, kemudian bagian kelima ini kita akan membahas si IDR, yaitu classless interdomain routing. Yang ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada user dan untuk efisiensi dalam proses routing paket-paket IP di dalam internet. Kemudian CID ini biasanya digunakan oleh ISP, yaitu Internet Service Provider, untuk mengalokasikan alamat kepada sebuah rumah, perusahaan, atau ke seorang pelanggan. Ketika kita menerima sebuah blok alamat dari ISP, umumnya kita akan menerima dalam bentuk 192.168.1.10/28. Jadi maksud dari angka-angka tersebut itu tadi, itu menjelaskan bahwa kita berada pada subnet ke-28. Hal ini berarti kita menggunakan sebanyak 28 nilai 1, atau berarti subnet mask kita adalah menjadi 255.255.255.240. Nah, si IDR ini menggunakan VLSM, yaitu kepanjangan dari Variable Length Subnet Mask, untuk mengalokasikan alamat IP sesuai dengan kebutuhannya, daripada menggunakan atau mengikuti aturan kelas-kelas A, B, dan C dalam jaringan, sehingga pembagian jaringan atau host dapat dilakukan dengan menggunakan semua bit yang sama yang ada pada alamat. Nah, ini saya tampilkan tabel CIDR yang saya ambil dari modul saya. Kita lihat slice 8 ini merupakan karakteristik dari kelas A sampai slice 16. Kemudian dari slice 16 sampai slice 24 ini merupakan kelas B, dan slice 24 sampai slice 32 ini merupakan kelas C. Oke, jadi kita lanjut tentang packet length subnet mask, yaitu FLSM yang kita bahas tadi. Itu adalah strategi pemetaan alamat IP ke dalam subnet dengan panjang yang sama. Kemudian karakteristik FLSM, semua subnet dalam jaringan memiliki ukuran yang sama, jumlah host dalam setiap subnet identik, dan penggunaan routing lebih sederhana. Biasanya diterapkan di jaringan kecil atau sederhana, cenderung menghasilkan pemborosan alamat IP. Nah, kemudian kita bahas yang VLSM, Variable Length Subnet Mask, yaitu teknik subnetting yang memungkinkan admin jaringan untuk mengalokasikan alamat IP secara lebih efisien menggunakan subnet mask yang berbeda untuk segmen jaringan yang berbeda. Oke, selanjutnya bisa dibaca sendiri. Nah, apa sih yang membedakan FLSM dan VLSM ini? Dia memiliki perbedaan dalam 3 hal utama, yaitu FLSM ini membuat subnet dengan ukuran yang sama dan jumlah pengenal host yang sama, sementara VLSM ini membuat subnet dengan ukuran yang bervariasi dengan jumlah host yang bervariasi. Kemudian FLSM ini adalah pilihan yang lebih baik untuk alamat IP pribadi, sementara VLSM lebih cocok untuk alamat IP publik. Kemudian FLSM cenderung menggunakan lebih banyak alamat IP daripada yang diperlukan, yang menyebabkan pemborosan tadi ya. Dalam VLSM, pemborosan minimal karena menggunakan rentang alamat IP tertentu secara lebih efisien. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan tentang subnetting dan IP